Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Ahad tanggal 20 Oktober 2024 akan dilangsungkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk periode 2024-2029. Dan sekaligus dengan pelantikan ini menandai akhir dari masa jabatan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Dari pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani dapat dipastikan dari dua orang presiden yang sekarang ini masih hidup, yakni pertama Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri itu tidak akan hadir. Nah, alasannya, nah ini yang sangat menarik dan coba perhatikan. Menurut Ahmad Muzani, bahwa Ibu Megawati itu tidak bisa hadir karena kondisi badannya kurang fit. Ibu Megawati baru kembali dari perjalanan panjang ke Asia Tengah, tepatnya ke Uzbekistan, ya dan Ibu Megawati katanya mengunjungi Masjid Biru, ini sebuah masjid di komplek makam Imam Bukhari di kawasan Bukhoro gitu. Jadi Ibu Megawati minta maaf karena kondisi yang tidak sehat, tetapi Ibu Megawati katanya menginstruksikan seluruh fraksi PDI di DPR itu untuk hadir, ya. Nggak boleh bolos, semuanya kegiatan-kegiatan lain yang ditunda. Nah, apakah alasan Ibu Megawati itu betul-betul karena dia sedang kurang fit atau sakit, atau karena sakit hati? Pertanyaan ini penting kita ajukan, mengingat kan hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu kan belakangan ini sudah patah arang gitu ya. Masalahnya ini jadi complicated. Karena di satu sisi kan kita sering menggambarkan hubungan antara Ibu Megawati, Pak Prabowo, dan dengan Pak Jokowi itu sebuah segitiga yang sangat rumit gitu ya. Di satu sisi Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu kan sebenarnya berasal dari satu kandang yang sama, kandang banteng kan. Bahkan sebenarnya Pak Jokowi ini adalah petugas partai yang kemudian didukung sepenuhnya oleh Ibu Megawati mulai dari Solo sebagai wali kota sampai 2 periode, kemudian gubernur Jakarta dan presiden sampai 2 periode. Tetapi di ujung kekuasaannya Pak Jokowi ternyata membalelo karena keinginan dia untuk memperpanjang masa jabatannya itu ditolak oleh Ibu Megawati. Kemudian dia akhirnya mengusung putranya sendiri, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Prabowo. Nah itu disitulah kemudian hubungan dengan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ini punya dimensi dan perspektif yang berbeda. Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu tidak punya persoalan apa-apa gitu ya. Ya memang pasti kemarin sempat terganggu karena Pak Prabowo akhirnya didukung oleh Pak Jokowi berpasangan dengan Gibran dan kemudian mengalahkan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PDIP yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, sementara ya kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu hubungannya jelas seperti dikatakan oleh Pak Prabowo, dia adalah murid politiknya karena dia tidak menyebut seperti itu. Dia menyebutnya bahwa Pak Jokowi itu guru politiknya dan pemerintahan ini adalah kelanjutan dari pemerintahannya Jokowi. Yang sering dikatakan bahwa dia tidak malu untuk menyatakan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Tapi persoalannya kan kemudian mesti Pak Prabowo menyatakan bahwa dia itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, tapi dia punya pendekatan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi jelas tidak menginginkan PDIP itu bergabung dalam kabinet Prabowo Gibran. Ini bahkan kan sudah dimulai pada Pilpres lalu ketika Pak Jokowi itu berniat untuk menghabisi lah suara PDIP gitu, dan kemudian juga kalau bisa mengekskludit gitu, membuat PDIP tidak bisa ikut di sejumlah pilkada kemarin. Sementara Pak Prabowo itu ingin merangkul Ibu Megawati kan gitu. Dan ini sinyal itu kan sudah jelas bahwa bukan keinginan yang bertepuk sebelah tangan, bukan Pak Prabowo sendiri yang ingin atau PDIP juga yang ingin bergabung gitu, Pak ingin diajak masuk ke kabinet, tapi tidak. Pak Prabowo tentu saja pertama semangatnya yang ingin merangkul semua kekuatan politik itu, dia ingin masuk ke kabinet dia, termasuk semua lawan-lawan politiknya ya. Kalau kita menggunakan peta Pilpres 2024 kemarin, Koalisi Indonesia Maju Plus ini isinya kan Koalisi Indonesia Maju plus Koalisi Perubahan, yakni terdiri dari Nasdem, PKS, dan PKB, plus ada irisan-irisan dari 03, karena 03 kemarin kan
usung itu bukan hanya PDIP tapi juga ada P3 dan ada Partai Hanura. Sementara P3 itu juga sudah masuk ke kabinet karena kemarin PLT Ketua Umum P3 Mardiono itu masuk dalam rombongan wakil menteri yang dipanggil ke Kertanegara. Jadi kalau kemudian PDIP tidak masuk, ya ini akhirnya akan PDIP sendiri yang tersisa di luar kabinet dan itu yang tidak diinginkan oleh Prabowo karena dia berkali-kali dia menyatakan dia tidak ingin ada kelompok oposisi di luar pemerintahan karena kata dia oposisi itu adalah praktek politik yang ada di Barat dan di Indonesia tidak perlu meniru-niru soal itu. Tapi masalahnya Pak Jokowi kan tidak menginginkan soal itu. Jadi kalau sekarang ini kemudian Ibu Megawati tidak hadir di pelantikan itu sebenarnya lebih menunjukkan pada sikap ketidaksukaan Ibu Megawati terhadap Jokowi dan tentu saja dalam hal ini juga putranya Gibran Rakabuming yang sebelumnya juga pernah menjadi kader PDIP atau sekarang masih jadi kader ya. Saya kira tidak ya. Pasti sudah dipecat walaupun tidak diumumkan secara resmi. Jadi saya kira kalau kemudian Ibu Megawati itu menyatakan bahwa beliau sakit, nggak enak badan, dan tidak bisa hadir itu satu tentu ingin menjaga perasaannya Pak Prabowo dan dia memberikan semacam pesan bahwa dia tidak bermusuhan terhadap Prabowo tapi di satu sisi dia memang betul-betul sakit hati terhadap Jokowi dan ini adalah sinyal perlu disampaikan tampaknya oleh Ibu Megawati untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan ada kompromi terhadap Jokowi dan saya kira kita tidak terlalu terkejut kan dan sudah bisa menduga bagaimana sikap Ibu Megawati terhadap Jokowi. Ini referensinya jelas kita mengacu pada hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak SBY ya. Pak SBY kan sampai sekarang hubungannya itu patah arang karena Pak SBY yang pada waktu itu menjadi menteri di kabinetnya Ibu Megawati pada tahun 2004 itu ketika menjelang Pilpres. Ya karena ditanya apakah mau maju Pilpres atau tidak dan menyatakan tidak, tapi ternyata kemudian dia maju, SBY maju dan bahkan kemudian mengalahkan Ibu Megawati itu kan sampai sekarang itu nggak habis-habis itu jengkelnya Ibu Megawati. Nah, padahal kalau dibandingkan dengan Jokowi ya kesalahan Pak SBY itu nggak ada apa-apanya dan sebenarnya juga nggak bisa disebut sebuah kesalahan. Ini rivalitas dalam politik biasa saja. Tapi kalau dalam kasus Jokowi saya kira tidak bisa tidak kita menyebut memang bukan hanya sebuah kesalahan itu adalah sebuah pengkhianatan. Karena Jokowi kan memang dibesarkan oleh PDIP, bukan hanya kemudian dia meninggalkan PDIP, tapi juga berniat menghabisi PDIP. Saya kira itu yang tidak termaafkan bagi Ibu Megawati, sehingga dia memutuskan untuk tidak hadir pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Nah, bagaimana selanjutnya? Ini yang tentu saja akan jadi pertanyaan, karena mengingat tadi hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo yang tidak ada persoalan kan mereka sendiri pernah berduet menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau kita lihat ini satu yang sudah dipastikan bahwa PDIP dengan kondisi sekarang ini tidak akan masuk ke kabinet. Karena kan sebenarnya kemarin itu disebutkan bahwa syarat untuk PDIP masuk kabinet itu setelah ada pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Tapi itu kan sejak kapan disebutkan itu? Bahkan kalau kata Hasim Joyadikusumo, adiknya Pak Prabowo kan sudah 2 tahun yang lalu sebenarnya Pak Prabowo itu nunggu pertemuan dengan Ibu Megawati. Bayangkan sampai sudah 2 tahun sampai sekarang tidak terwujud begitu. Ini kemarin kita kan juga mendengar dari kedua belah pihak yang menyatakan bahwa akan segera pertemuan itu. Misalnya dari mulai disebutkan tanggal 11 sampai 15 Oktober kemarin timetable-nya untuk kemungkinan ketemu. Oh, ketika itu tidak terwujud ada yang menyatakan mungkin pada tanggal 17 Oktober kemarin ketika ulang tahunnya Pak Prabowo ternyata juga tidak terjadi pertemuan dan kemudian masih ada waktu sampai tanggal 19 bahkan kemudian disebutkan juga masih bisa kok sampai tanggal 20 karena dipastikan bahwa pengumuman kabinet itu akan disampaikan pada tanggal 21-nya gitu hari Senin ini. Tapi kan sekarang kita sudah dapat kepastian bahwa Pak Prabowo itu akan mengumumkan kabinetnya setelah dilaksanakan gala dinner menjamu para tamu-tamu negara pada hari Ahad malam. Jadi nanti malam itu kabinetnya sudah akan diumumkan dan baru kemudian hari Seninnya itu dilantik dan langsung bekerja. Jadi inilah kira-kira petanya yang menjelaskan bahwa mengapa kemudian Ibu Megawati memutuskan untuk tidak hadir pada pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Karena itu kita bisa lihatnya tidak masuknya PDI ke kabinet ini tidak hanya dari satu sisi ya, artinya sisi bahwa Pak Prabowo itu nurut sekali dengan Pak Jokowi yang tidak ingin PDI masuk ke kabinet dan kemudian Pak Prabowo mengikuti perintah itu ya, perintah dari Pak
Jokowi. Hal itu ada ya, bahwa Pak Jokowi, permintaan Pak Jokowi untuk bahwa jangan sampai PDIP masuk ke kabinet itu ada, pasti ada. Tetapi apakah kemudian Pak Prabowo sepenuhnya juga menuruti itu? Saya kira masih ada upaya-upaya, ada semacam bargaining gitu untuk supaya PDIP tetap masuk. Tetapi persoalannya ternyata hal yang sama, sikap yang sama itu juga tidak muncul dari Ibu Megawati. Kita kemarin menduga-duga kan ketika Budi Gunawan yang diberhentikan oleh Pak Jokowi itu masuk kabinet, oh ini berarti adalah sinyal bahwa Ibu Megawati itu akan mengirim menteri-menteri lainnya ke kabinet, menteri-menteri PDIP maksud saya. Dan sebelumnya kan disebut-sebut bahwa PDIP itu akan ada 3 orang menteri yang jadi representasi PDIP di kabinetnya Pak Prabowo. Pertama Pak Budi Gunawan jelas, yang kedua itu ada nama Menpan RB yang sekarang ini Abdullah Azwar Anas, dan yang ketiga itu bendahara umum dari PDIP Oli Dondo Kambe. Tapi ternyata kita kan sudah kemarin juga menyimak pernyataan dari Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang dia menyatakan bahwa masuknya Pak Budi Gunawan itu ke dalam kabinet itu bukan representasi dari PDIP. Itu lebih pada karena faktor Pak Budi Gunawan yang dekat dengan Pak Jokowi juga dekat dengan Pak Prabowo. Nah, posisinya sekarang ini sebenarnya bagus ya, PDIP tidak masuk ke dalam kabinet. Tapi apakah selanjutnya akan tetap seperti itu? Kalau lihat keinginan Pak Prabowo yang disampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa dia ingin merangkul semua kekuatan anak bangsa, saya kira ini pasti proses untuk tetap merangkul PDIP itu akan berlangsung terus nanti, terutama Pak Prabowo pasti akan punya keleluasaan setelah dia dilantik menjadi presiden. Kalau sekarang pasti sulit ya buat Pak Prabowo untuk secara frontal melawan keputusan atau keinginan dari Pak Jokowi. Sementara dari Ibu Megawati itu kan sudah ada intensi juga untuk bersedia masuk ke kabinet. Tapi dengan melihat komposisi kabinet seperti sekarang ini, di mana masih didominasi oleh orang-orang terafiliasi dengan Pak Jokowi, ya jelas bagi Ibu Megawati ini big no ya, nggak banget gitu. Jadi selama itu masih banyak sekali dominasi Jokowi, masih terasa kekuatan Jokowi dan Jokowi juga masih sangat berpengaruh dalam menentukan kabinet, kita bisa pastikan bahwa Ibu Megawati tidak akan mengirim menterinya untuk masuk ke kabinetnya Pak Prabowo. Tetapi mungkin nanti bersamaan dengan waktu ketika kemudian Pak Prabowo bisa melakukan konsolidasi kekuasaannya dan kemudian dia juga bisa keluar dari bayang-bayang kekuasaannya Jokowi, dan saya kira harus terjadi. Masa iya sampai Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, Pak Prabowo masih terus di bawah kendali Pak Jokowi, kan ini betul-betul menyedihkan begitu ya. Dan itu nanti mungkin baru terjadi PDIP akan masuk ke kabinet. Tapi kalau itu yang terjadi, itu justru saya berkali-kali menyatakan itulah kabar buruk bagi demokrasi Indonesia.